Kata Sayyidah Aisyah, kami semuanya kedinginan, sudah menggunakan baju yang banyak, kemudian sudah berselimut. Kalau Nabi Muhammad SAW lagi dapat wahyu, Nabi Muhammad SAW keringetan. Sampai seperti apa, Rasulullah SAW dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu keluar keringat yang banyak gitu. Jadi Rasulullah SAW dapat wahyu itu kadang beda-beda. Kadang-kadang dari mimpi, kadang-kadang mithlu salsalatil jaras. Apa jaras? Apa jaras? Tahu jaras? Apa bahasa Indonesianya jaras? Kalau sekarang pakai bel, kalau dulu pakai apa? Teng tong gitu. Apa? Lonceng yang besar itu kalau jatuh gitu, tuang gitu, ya, bunyinya seperti itu, ya, bikin Rasulullah SAW gemetar. Bahkan Siti Aisyah juga pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW kalau dapat wahyu terkadang lagi musim dingin keluar keringat Nabi Muhammad. Kata Sayyidah Aisyah, kami semuanya kedinginan, sudah menggunakan baju yang banyak, kemudian sudah berselimut. Kalau Nabi Muhammad SAW lagi dapat wahyu, Nabi Muhammad SAW keringetan. Sampai seperti apa, Rasulullah SAW dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu keluar keringat yang banyak gitu. Banyak caranya Rasulullah SAW. Kadang-kadang seperti yang diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab, datang seorang laki-laki betul-betul serupa seperti manusia. Seringnya malaikat Jibril menyerupai satu sahabat namanya Dihya Al-Kalbi. Ada satu sahabat namanya Dihya Al-Kalbi. Jadi malaikat Jibril sering datang kepada Nabi Muhammad SAW menyerupai Dihya. Jadi orang mengira bahwa Dihya yang masuk rumah Rasulullah, ternyata malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dipeluk Nabi Muhammad SAW, katakan Iqra, baca wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Dipeluk lagi Nabi Muhammad SAW, Iqra, ma ana biqari. Kemudian sekali lagi dipeluk kencang, kemudian dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun ayat itu, Nabi Muhammad SAW menggigil, pulang ke rumah. Datang ke rumah, kemudian Rasulullah SAW katakan zammiluni, zammiluni, selimuti saya. Istrinya apa? Ada apa? Ceritain, kita enggak gitu. Ambil selimut lalu nyelimutin gitu. Ini kepo kan, kadang-kadang ini kepo duluan. Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa? Udah, kalau suami bilang selimutin saya, artinya dia tuh perlu, betul-betul perlu kepada ini. Nanti setelah itu baru. Siti Khadijah tidak bertanya sedikit pun. Apa yang diperlukan oleh Nabi, Siti Khadijah siapkan. Dipakaikan selimut, tidak bertanya sama sekali. Berikan kesempatan kepada suamimu yang kamu yakin bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab dengan kehidupanmu untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan. Kalau kamu yakin dia bertanggung jawab, kalau kamu tidak yakin dia bertanggung jawab, terserah kamu. Zammiluni, zammiluni, dipakaikan selimut tanpa berkata sedikit pun Siti Khadijah. Setelah itu duduk Siti Khadijah dan mengatakan, wahai Muhammad, jangan pernah takut. Kamu itu orang baik, kamu itu orang hebat, kamu menyambung silaturahmi, kamu memenuhi kebutuhan setiap orang, kamu orangnya begini, kamu orangnya begini, kamu orangnya begini. Dibikin lapang dadanya sang suami. Siti Khadijah tidak bertanya, tapi beliau berpikir, kira-kira apa yang bisa saya lakukan manfaat buat suami saya. Ada kemungkinan si suami kalau menceritakan dia puas, tapi itu kemungkinan. Ada kemungkinan si suami ini kalau ditanya, bang ada apa bang? Ada sebagian orang gitu. Lu nggak ngelihat apa gue susah seperti ini? Nanya kek apa kek, kenapa kek? Kan gitu, ada sebagian yang seperti itu. Tapi kemungkinan si suami tidak suka, kemungkinan dia suka.
Tapi apa yang dilakukan Siti Khadijah ini semua sepakat bahwa dia pasti dalam keadaan benar. Diminta zammiluni, dipakaikan selimut. Setelah itu, wahai suamiku, apapun yang terjadi jangan pernah takut. Kamu itu orang baik, kamu ini, kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu. Selesai urusan Siti Khadijah. Akhirnya Rasulullah baru cerita. Ketika Rasulullah SAW sudah tenang, Rasulullah cerita. Kata Siti Khadijah, kalau begitu kita akan datangi sepupu saya. Siti Khadijah punya sepupu, orang yang kenal kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Agamanya Nasrani. Ya, Nasrani ya adalah orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariah yang dibawa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, tidak menyembah Nabi Isa, tapi menjadikan Nabi Isa sebagai rasul, menjadi orang yang menyampaikan misi dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Sama, ya, Waraqah bin Naufal bin Asad, Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Banyak orang menyampaikan bahwa Waraqah ini pamannya Siti Khadijah, bukan paman, tapi apa? Mindo, ya, anak sepupu. Apa kalau anak sepupu? Sepupu dua kali. Ya, Khuwailid sama Naufal adik kakak. Khuwailid sama Naufal adik kakak. Khuwailid punya putri Khadijah, Naufal punya putra Waraqah. Tapi memang Siti Khadijah itu, jadi Siti Khadijah ini putri yang bapaknya itu sudah tua baru dia lahir. Makanya kalau dilihat nasab Nabi Muhammad sama Siti Khadijah lebih tinggi. Khadijah bintu Khuwailid bin Abdul Uzza bin Asad, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. 7. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Berapa? 8. Berarti Nabi Muhammad, Siti Khadijah samanya seperti Sayyiduna Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. 6. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. 7. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. 7. Jadi serupa seperti ayahnya Nabi Muhammad. Makanya Waraqah usianya sudah sepuh sekali, nggak bisa ngelihat, sudah tua, ya, karena memang Siti Khadijah ini masih muda hitungannya, ya, usianya ketika itu masih sekitar 60 berapa, kalau 40 tahun tambah 15, 55 tahun, ya, hitungannya masih muda, ya. Karena kalau dibanding Waraqah yang sudah 80 tahun atau 75 tahun, ya berbeda jauh begitu. Waraqah bin Naufal ini termasuk 4 orang yang mencari kebenaran pada zamannya. Jadi dia pernah duduk berempat sama teman-temannya. Satu namanya Uthman bin al-Huwairits, satu namanya Waraqah bin Naufal, satu lagi namanya Ubaidillah bin Jahash, ya, satu lagi bernama Sa'id bin Zaid. 4 orang ini yang mencari kebenaran gitu. Kita lihat, coba lihat kabilah kita, kaum kita, orang Quraisy. Coba lihat nih, orang Arab sekarang bikin Tuhan dari gandum, disembah, lagi lapar dimakan. Di mana akalnya, kata Waraqah bin Naufal. Coba lihat perbudakan di mana-mana. Coba lihat orang yang ghish, menjual barang yang udah ketahuan ini barang yang murah tapi dijual dengan harga yang mahal sekali, atau menipu. Semua sadar tapi pura-pura bodoh.
Mereka sadar kalau mereka itu adalah orang yang tidak benar, tapi mereka pura-pura nggak tahu, yang penting ada manfaatnya. Nah, ini orang jahiliyah seperti itu ya, pura-pura nggak lihat aja, udah yang penting aman hidup gue. Waraqah bin Naufal dan sahabatnya bertiga ini berpikir kira-kira apa. Akhirnya Waraqah bin Naufal pergi ke Syam mencari agama, masuk agama Kristen, Nasrani. Ya, kemudian Uthman bin Huwairits juga masuk Islam, kemudian beliau diracun di Syam, kemudian meninggal. Ubaidillah bin Jahsh ini saudaranya Zainab binti Jahsh, istrinya Nabi, suaminya Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan yang pergi, atau Ummu Salamah istri Nabi yang pergi ke mana? Ummu Habibah Ramlah yang pergi ke Habasyah, kemudian murtad, sempat masuk Islam ya. Ubaidillah bin Jahsh dia mencari agama, mencari kebenaran, kemudian masuk Islam, kemudian murtad. Ada yang mengatakan murtad, ada yang mengatakan tidak murtad ya, meninggal di Habasyah. Kemudian Sa'id bin Zaid, beliau ikut kepada millat Ibrahim, ikut kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ala kulli hal, Waraqah bin Naufal didatangi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersama Siti Khadijah. Wahai kakak sepupu, ini menantu kamu, ini besan kita nih, mau cerita. Kata Waraqah bin Naufal, apa yang terjadi? Diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bergetar Waraqah bin Naufal mendengar. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, innahu an-namus alladhi ja'a li Musa. Kalau benar apa yang kau katakan wahai Muhammad, sesungguhnya yang mendatangimu adalah Namus. Apa itu Namus? Nama lain malaikat Jibril. Yang datang kepada Nabi Musa, dia datang kepadamu. Kemudian Waraqah memuji Nabi Muhammad dan mengatakan bahwa kami tidak pernah melihat engkau kecuali jujur, kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu. Kemudian setelah itu, kalau benar yang datang adalah Namus, kamu adalah seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah, dan kamu akan menjadi penutup semua nabi. Karena setelah Isa akan ada seorang nabi yang ada bisyarah, kabar gembira dari Isa di kitab-kitab yang kami baca bahwa akan ada nabi, Hanya saja yang banyak belagunya orang Yahudi. Orang Yahudi dari dulu ngomong, wah siap-siap kalian, bakalan datang nabi, bakalan datang nabi, bakalan datang nabi. Mereka kira bakalan dari kaum Yahudi, ternyata yang datangnya dari kaum Arab.